Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu dilukai tapi tetap menjaga dan melindungi. Sebuah refleksi atas kepahlawanan dan keperkasaan Yefta dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yefta dalam kitab Hakim-Hakim ditulis sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan dalam surat Ibrani ia termasuk dalam kumpulan saksi-saksi iman. Di manakah letak keperkasaan Yefta dan di manakah iman percayanya terlihat? Apakah karena ia senantiasa memenangkan pertempuran demi pertempuran, ataukah karena keberhasilannya menaklukkan Amon? Keperkasaan dan iman Yefta nampak dalam sikapnya ketika ia difitnah saudara-saudara tirinya yang serakah, yang menginginkan hak milik pusaka yang menjadi bagian Yefta sebagai anak sulung. Sebagaimana lazimnya, anak sulung mendapat bagian 2 kali lebih besar dari saudara-saudaranya yang lain. Kemungkinan besar, saudara-saudara tiri Yefta mengkaitkan keberadaan Yefta dengan latar belakang ibunya sebagai perempuan sundal. Padahal sebenarnya Yefta bukanlah anak yang lahir dari persundalan, tapi seorang anak yang lahir dari pernikahan Gilead ayahnya dengan seorang perempuan sundal. Anak yang lahir dari persundalan berbeda dari anak yang lahir dari pernikahan seseorang dengan perempuan sundal. Sebab kalau Yefta adalah seorang anak yang lahir dari sebuah persundalan, maka Yefta tidak akan diperkenankan berada dalam kumpulan jemaah dan tidak akan diperkenankan untuk mempersembahkan kurban persembahan kepada Allah. Ulangan 23 ayat 2 mengatakan demikian. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Tapi banyak para tua-tua pada waktu itu yang terpengaruh oleh opini yang dikembangkan saudara-saudara tiri Yefta, sehingga Yefta terusir dari tanah milik orang tuanya dan tinggal di tanah Tob di perbatasan. Nah, keperkasaan Yefta terletak di sini. Betapapun ia terusir dari tanah orang tuanya oleh karena keserakahan saudara-saudara tirinya, namanya dijatuhkan sedemikian rupa dan warisannya diambil. Ia terusir dari tempatnya dan tinggal di perbatasan. Tapi di sana ia tetap mengemban tanggung jawab sebagai anak sulung yang harus memberikan perlindungan kepada kaum kerabatnya. Apabila Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan dalam Hakim-Hakim 11 ayat 3, di sana Yefta mengumpulkan para petualang dan pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jangan kita berpikir bahwa apa yang dilakukan Yefta adalah sikap hidup yang ugal-ugalan, di mana ia sedang berada dalam situasi yang depresi, lalu kemudian memberontak terhadap keadaannya. Tapi kita mesti melihat apa yang dilakukan Yefta paralel dengan apa yang dilakukan Daud. Dalam 1 Samuel 22 ayat 2, ayat 8 dan 9, dan ayat 30 di pasal 27. Di sana dikatakan berhimpunlah kepadanya, kepada Daud, setiap orang yang ada dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar utang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin atas mereka. Maka Daud bersama-sama dengan orang-orangnya bergerak maju, menyerbu orang-orang Gezur, orang Girsi, dan orang Amalek. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia ke Akis. Itu yang dikatakan di dalam 1 Samuel 27 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sehingga ada penafsir yang memahami apa yang dilakukan oleh Yefta sebagai upaya memberikan perlindungan kepada kaum kerabatnya. Sebab dari sana ia bersama-sama pembelot-pembelot atau petualang-petualang atau orang-orang yang miskin yang dikumpulkannya itu menyerang tempat-tempat pemukiman kafilah-kafilah
yang bisa jadi mereka bermukim di perbatasan untuk menyerang wilayah kaum kerabatnya. Kiprah Yefta didengar oleh para tua-tua bahwa orang yang mereka tolak tetap menunjukkan kualitas hidup dan imannya, sehingga ketika para tua-tua mengalami ancaman dari bangsa Amon yang hendak menyerang mereka, para tua-tua itu datang meminta pertolongan kepada Yefta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dilukai tetapi kita tidak membalas dengan melukai, di sanalah terlihat kualitas diri kita, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan memberkati kita.